wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika hum alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kitabun alim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma. Jadi kalau kita semakin sering baca Al-Quran, mulut kita pun ketika maju ke depan itu akan lebih lincah. Kenapa? Karena kita terus latihan. Di dalam baca Al-Quran itu kan ada panjang pendeknya, kemudian berhentinya, kemudian pola-polanya. Jadi seperti itu ya. Ketika kalian mau belajar, sebaiknya baca Al-Quran 2 atau 3 ayat sebelum mulai pembelajaran, baik di rumah maupun di sekolah. Itu tipsnya. Jadi orang-orang yang pintar tuh, lihat latar belakang kenapa dia bisa pintar. Pasti ada sesuatu yang dilakukan secara rutin sehingga dia bisa menjadi orang yang sukses dan jadi nggak sembarangan tiba-tiba lahir terus pintar, kan nggak mungkin. Pasti ada proses yang harus dilalui. Oke, baik anak-anak ibu sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat membaca Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang larangan pergaulan bebas. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menghafal dengan fasih ayat Al-Quran tentang larangan pergaulan bebas. Kemudian yang keenam, peserta didik dapat membiasakan sikap menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan agama dan senantiasa berhati-hati dalam menjaga kehormatan diri. Nah, ibu sekalian, ini ibu sudah bagi kelompok kalian berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing. Nah, jadi di sini ibu akan jelaskan tentang materi yang akan kita buat pada kelompok ini. Jadi silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Bagi siapa yang mau dua ya. Nanti masing-masing kalian Pengertian zina adalah perbuatan yang bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram. Selanjutnya ada hukum dari perbuatan zina bagi yang melakukan. Di dunia, pelaku zina layak mendapatkan hukuman berupa 100 kali cambuk bagi yang belum menikah. Dari Quran Surah An-Nur ayat 2. Selanjutnya yaitu ada faktor penyebab dari pergaulan bebas yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Adapun faktornya itu rendahnya kontrol diri, rendahnya kesadaran diri, nilai-nilai keagamaan yang kurang, serta gaya hidup yang kurang baik, rendahnya taraf pendidikan, serta seringnya melihat aurat dan menghayalkan aurat perempuan. Selanjutnya ada dampak dari perbuatan zina
perbuatan zina adalah kehilangan kehormatan, martabat, dan harga diri serta dapat menimbulkan penyakit kelamin dan dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga. Selanjutnya ada cara mengatasi atau menghindari perbuatan zina, yaitu memperkuat iman dan takwa, menjauhi situasi zina, menjaga pergaulan, serta mengendalikan nafsu dan mengikuti ajaran Islam. Sekian dari kami. Selanjutnya kita akan mendeskripsikan dari gambar-gambar ini, yaitu contoh perbuatan zina yang pertama. Di mana pada gambar pertama ini kalian bisa lihat sendiri bahwasanya ini perbuatan siswa SMA yang hilang kendali ini. Ya. Ini contohnya perbuatan zina secara nggak langsung ya. Ini ceweknya teleponan sama cowoknya terus menghayalkan suatu genggaman tangan gitu. Itu juga termasuk perbuatan zina ya. Terus yang ini ada disco, DJ, boxing misalnya nggak boleh. Terus ada ini di gambar keempat ini ada orang yang berpacaran terus cowoknya itu ngerangkut ceweknya. Dan tanpa kita sadari di gambar keempat itu ada setan di tengah-tengahnya. Jadi jauhi yang perilaku kayak gitu ya teman-teman. Oke, sekian dari presentasi kelompok 2. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan ayat suci Al-Quran mengenai larangan berzina dan pergaulan bebas. Untuk teman kami Farhan, kami persilakan. Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina. Zina sungguh suatu jalan yang suci. Yang artinya, zina perempuan dan zina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya sebanyak 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya untuk mencegah kamu menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Yang dari kelompok kami bicara secara kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan ini hasil kaligrafi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Fariel. Jadi itu terdapat di Quran surah Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan artinya yang akan dibacakan oleh mereka bertiga. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya itu suatu perbuatan yang keji dan berbuat yang buruk. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, terima kasih kepada 3 kelompok yang telah tampil. Semua presentasinya bagus sekali, beri aplaus
dan film kita ketika telah meninggal. Jadi jangan anggap sepele, kan nggak tahu, guru kan nggak tahu, orang tua kan nggak tahu. Jadi kembali kepada diri sendiri, penjagaan terhadap diri kita sendiri. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan, Ibu akhiri. Semoga kita dapat bertemu di minggu selanjutnya. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.